Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atami. Di sini saya sebagai asisten laboratorium elektronika yang akan membantu kalian untuk menjelaskan mengenai modul 6 dan 7, yaitu modul FET dan aplikasi FET. Pertama, kita akan masuk ke modul 6, yaitu modul FET. Di sini ada beberapa outline pada presentasi modul FET. Yang pertama ada pengenalan FET, kemudian nanti ada cara kerjanya. Kemudian nanti ada perbedaan dari FET dan BJT, di mana BJT adalah modul yang sudah kalian pelajari pada modul sebelumnya. Kemudian nanti ada analisa DC dan analisa AC pada FET. Nah, yang pertama kita masuk ke pengenalan FET. FET ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada N-channel, kemudian ada juga FET yang D-channel, mana FET ini memiliki tiga terminal. Pertama ada kakinya yang gate, drain, dan source. Kemudian di sini SS itu apa? SS ini merupakan substrat yang digunakan pada FET tersebut. FET ini merupakan jenis transistor unipolar yang berarti charge carrier-nya hanya satu saja antara elektron maupun hole. Kemudian di sini FET yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu MOSFET IRFZ44N. Jadi RFZ44N ini merupakan MOSFET tipe N-channel, di mana MOSFET yang enhancement N-channel MOSFET. Dan perlu kalian ketahui kaki-kaki pada RFZ44N untuk memudahkan kalian ketika praktikum nantinya. Di mana pin 1 ini ada kaki gate, drain, dan source. Dilihat dari bagian yang sebelah sini. Oke, lanjut di sini FET umumnya terbagi dua, ada GFET, kemudian ada MOSFET. Di mana GFET nanti terbagi dua lagi, ada yang jenisnya P-channel maupun N-channel. Sedangkan MOSFET ada yang depletion maupun yang enhancement. Dari depletion dan enhancement ini masing-masing memiliki dua jenis kembali, yaitu ada yang P-channel dan N-channel. Dan pada pembahasan praktikum kita kali ini, pada FET, kita akan memfokuskan pada enhancement MOSFET. Nah, baik. Yang pertama, di sini ada gambar enhancement MOSFET tipe N-channel, mana pada tipe N-channel ini maka nanti bahan dari substratnya adalah P-type. Dan drain dan source nanti ada N-channel-nya, di mana langsung terhubung ke N-channel. Sedangkan kaki gate pada FET ini tidak terhubung langsung pada substrat, melainkan akan terhalang oleh silikon dioksida. Kita masuk langsung ke cara kerja dari FET, di mana di sini adalah cara kerja FET N-channel. Yang pertama, nanti kaki gate akan dicatu daya positif, sehingga nanti akan terkumpul hole di bagian atas silikon dioksida atau bagian positifnya. Dan P-type itu masih memiliki elektron, di mana nanti elektronnya ketika dicatu daya pada kaki gate akan tertarik ke atas, sehingga elektron akan berekombinasi dengan hole, dan ada bagian atau ada daerah yang tidak memiliki hole dan tidak ada elektron di sini, maka akan terbentuk depletion region. Sedangkan elektron yang sudah berekombinasi dengan hole itu akan membentuk channel, di mana di sini adalah N-channel. Setelah terbentuk channel, maka elektron dapat mengalir dari source ke drain. Kemudian ketika drain dan source sudah dicatu daya, maka arus juga dapat mengalir. Dan ketika gate dicatu daya kurang dari threshold-nya, maka nanti channel pada source ke drain itu tidak akan terbentuk. Maka tidak terbentuklah N-channel ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa case pada MOSFET enhancement N-channel ini. Yang pertama adalah ketika VDS-nya adalah 0 volt atau tegangan pada drain source tidak ada, maka depletion region-nya ini disebut uniform. Nah, di sini nanti depletion region-nya tidak terbentuk. Sedangkan ketika VDS-nya atau tegangan pada drain source-nya di jatuh daya atau lebih besar dari 0 volt, maka depletion region akan terbentuk sehingga channel akan menyempit di bagian sini.
Tapi pada case kedua ini belum terjadi pinch off. Dan pada case ketiga, ketika terjadi pinch off, itu adalah ketika tegangan pada gate dan drain, atau tegangan gate, itu di catu daya sudah sampai tegangan thresholdnya. Maka terjadilah pinch off, atau depletion region pada channel ini akan semakin lebar, sehingga channel akan semakin menyempit, dan arus di drain juga akan konstan. Di sini ada beberapa kondisi operasinya. Ada FET, yang pertama ada ohmic region atau linear region, itu ketika tegangan pada gate dan source sudah melebihi tegangan thresholdnya, maka akan terjadilah peningkatan arus ID atau arus drain. Nah, ini terlihat pada ohmic region, itu seperti resistor variabel ya, maka akan terjadi peningkatan arus di drain. Sedangkan pada kondisi kedua, yaitu kondisi saturation region atau kondisi saturasi, maka itu pada saat tegangan di VDS sudah lebih besar sama dengan dari tegangan VGS dikurang tegangan threshold, nantinya depletion region akan menghalangi channel pada MOSFET sehingga arus drain menjadi konstan. Ini adalah kondisi pinch off yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian kondisi terakhir yaitu kondisi cut off region, itu ketika tegangan pada VGS kurang dari sama dengan tegangan threshold, jadi belum sampai tegangan thresholdnya, sehingga nilai arus di drain itu akan nol atau tidak ada arus yang mengalir, sehingga pada kondisi cut off region ini MOSFET atau FET pada kondisi off. Nah, di sini ada perbedaan antara FET dan BJT, di mana FET ini merupakan voltage control current source, sedangkan BJT adalah current control current source. Nah, FET ini kan tadi tegangannya lah yang mengontrol dari FET on atau off pada VGS sampai mencapai tegangan thresholdnya, sedangkan pada modul sebelumnya, yaitu BJT, itu diatur oleh arus base-nya, sehingga dia current control. Perbedaan selanjutnya yaitu FET adalah unipolar, sedangkan BJT bipolar, mana FET ini carrier-nya yang akan bekerja itu carrier hanya satu, antara elektron maupun hole, sedangkan pada bipolar itu dua-duanya, elektron dan hole. Perbedaan selanjutnya yaitu FET kurang sensitif terhadap suhu, sedangkan BJT lebih sensitif terhadap suhu. Kenapa? Karena pada FET ini nanti pada ketika arus drainnya itu turun, maka suhu juga akan turun gitu. Sedangkan pada BJT dia lebih sensitif terhadap suhu. BJT ini memiliki nilai beta yang mempengaruhi suhunya. Perbedaan terakhir yaitu konsumsi dayanya lebih kecil pada FET dibandingkan BJT. Seperti yang kita ketahui dari rumusan daya, P sama dengan I kuadrat dikali R, P sama dengan I kuadrat kali R, di mana R ini itu yang mengatur pada FET-nya, sedangkan arus itu diatur oleh BJT, sehingga konsumsi daya atau dayanya ini akan lebih besar pada BJT dibandingkan pada FET, karena tadi kan BJT ini diatur oleh arus base-nya. Selanjutnya di sini kita masuk langsung ke analisa DC dan AC. Yang pertama ada transfer karakteristiknya. Untuk atau biasa disebut Shockley equation, sini perumusan ID atau arus drain adalah IDSS dikali dengan 1 dikurang VGS per VP dikuadratkan. Di mana pada kontrol variabelnya yang dikontrol adalah tegangan pada VGS. Sedangkan nilai IDSS dan VP itu konstan. Ini berlaku untuk FET. Dan persamaan ini akan digunakan pada analisa DC. Sedangkan untuk small signal analysis, ini ada perumusan GM dan GM0, kemudian ada RD-nya, biasanya digunakan pada analisa AC. Dan pada GM ini ketika ada nilai VGS-nya, sedangkan pada GM0 ini ketika nilai dari VGS-nya itu adalah 0. Selanjutnya, untuk perumusan RD kecil ini pada FET-nya sendiri, hingga 1 per GOS atau 1 per GOS
yang merupakan karakteristik dari Fed masing-masing jenisnya. Oke, yang pertama analisa DC pada fixed bias. Jadi di sini adalah analisa DC untuk GFED. Uh, maka nilai VGS sama dengan negatif dari VGG-nya. Terlihat dari rangkaian tegangan gate itu didapatkan dari negatif VGG. Sedangkan source terhubung langsung ke ground sehingga nilai tegangan pada source itu 0. Karena tegangan source itu 0 volt, maka didapatkanlah persamaan dua ini. Persamaan VD dan VG. Selanjutnya, untuk nilai VDS, maka nanti adalah VDD dikurang dengan ID dikali sama resistor di drainnya. Selanjutnya di sini ada analisa AC-nya pada fixed bias. Untuk impedansi input pada analisa AC itu nilainya sama dengan resistor RG, resistor yang di sebelah sini. Karena Z inputnya langsung impedansi inputnya sama dengan RG. Selanjutnya untuk Z output atau impedansi outputnya itu merupakan resistor di drain dengan RD yang ada di FET-nya ini sendiri. Karena dia akan paralel. Sedangkan ada kondisi di mana nilai RD kecil itu lebih besar sama dengan 10 dari resistor drain-nya. Maka nilai dari Z0 atau impedansi output-nya itu hampir sama dengan nilai resistor di drain. Nah, ini untuk perumusan penguatannya atau gain-nya itu adalah V output per V input dengan negatif. Dan didapatkan perumusannya juga negatif dari GM yang sudah di perumusan sebelumnya dijelaskan pada small signal analysis dikalikan dengan paralel dari R kecil dengan R besar. Sedangkan pada kondisi yang kedua, ini nilai penguatannya atau gainnya seperti berikut. Tapi kita di sini tidak membahas lebih lanjut mengenai perhitungan di bias. Dan di sini juga self bias karena ini GFET, jadi tidak terlalu kita perhitungkan. Di sini ada beberapa persamaan yang didapatkan dari analisa DC fixed bias. Terlihat dari rangkaiannya bahwa nilai dari VG atau tegangan gate-nya itu 0 volt karena tidak dijatuh daya. Sehingga nanti nilai dari VGS merupakan negatif dari ID dikali dengan RS-nya. Selanjutnya untuk nilai VDS atau tegangan pada drain source itu adalah tegangan pada VDD dikurangin sama arus di drain dikali dengan RD dan RS karena di sini source-nya tidak langsung terhubung ke ground. Dan nantinya akan didapatkan tegangan drain itu VDS ditambah VS. VDS-nya tadi sudah didapatkan, dan ini didapatkan dari mana? Karena VDS sama dengan VD dikurang dengan VS. Selanjutnya ini analisa AC pada self bias. Hampir sama dengan sebelumnya pada fixed bias, jadi tidak jauh berbeda untuk persamaan-persamaan yang didapatkan. Kita langsung masuk ke bagian analisa DC di enhancement MOSFET. Yang pertama itu ada feedback bias. Nah, untuk feedback bias, nilai VD itu sama dengan VG-nya. Karena tegangan di drain itu sama dengan tegangan di gate. Ini karena dia adalah rangkaian feedback. Maka nanti didapatkan nilai VDS sama dengan VGS. Karena tegangan pada source langsung terhubung ke ground. Sehingga untuk nilai VDS yang kita ketahui bahwa dia adalah VDD dikurang dengan arus di drain dikali dengan resistor drain. Jadi RD bukan di sini bukan RS. Ini RD. Sehingga nanti karena nilai VGS sama dengan DS, jadi kita dapatkan persamaan VGS-nya. Ini. Nah, selanjutnya pada VGS itu karena dia sama dengan VDD, ketika arus di drainnya itu 0, sedangkan arus di drain sama dengan VDD per RD itu ketika nilai VGS-nya 0. Ini untuk mendapatkan persamaannya. Itu didapatkan dari mana? Dari persamaan VGS. Kita langsung masuk ke contoh perhitungan pada feedback bias bagian analisa DC.
Ini contoh dari perhitungan feedback bias analisa DC. Ini ada contoh rangkaiannya. Nah, nilai dari ID on, VGS on itu didapatkan ketika percobaan atau nanti pada praktikum kalian dapatkan ketika sesi praktikumnya nilai arus di drain sama nilai VGS-nya. Sedangkan VGS threshold itu adalah tegangan threshold dari MOSFET yang digunakan. Ini juga pada praktikum kalian sudah mengecek tegangan threshold dari MOSFET yang digunakan, yaitu MOSFET RFZ410. Selanjutnya, yang pertama, kita akan mencari nilai dari konstantanya terlebih dahulu. Nilai konstantanya itu perumusannya atau persamaannya yaitu ID on dibagi dengan VGS on dikurang VGS threshold-nya dikuadratkan. Sehingga nanti didapatkan nilai konstantanya adalah 150,54, tapi di sini masih miliampere per volt kuadrat. Nah, dari persamaan konstanta ini, untuk mencari nilai IDQ atau pada Q point-nya, IDQ dan VGSQ, kalian dapat merubah persamaan konstanta ini menjadi ID sama dengan konstanta dikali VGS dikurang VGS threshold dikuadratkan. Maka nanti disubstitusikan nilai K-nya dan nilai VGS-nya. Karena tadi nilai konstantanya masih miliampere per volt kuadrat, maka nanti satuan dari arus drain di persamaan pertama itu juga miliampere. Selanjutnya, pada feedback bias kita mengetahui ada persamaan kedua yaitu tegangan VGS sama dengan VDD dikurang ID dikali RD. Nah, dari sini kita bisa substitusikan nilai VDD dan nilai RD-nya. Di sini nilai RD-nya masih 680 ohm, sehingga nanti ketika dua kondisi, ketika ID-nya 0 sama VGS-nya 0, didapatkan nilai VGS-nya 12 volt, ID-nya 17,64 miliampere. Di sini miliampere. Sehingga nanti ketika dia VGS-nya 0, ohmnya ini 680 ohm, nanti masih hasilnya ampere, sehingga harus kalian ubah ke miliampere untuk mempermudah perhitungan. Nah, dari persamaan ini, kita juga akan mendapatkan persamaan kedua, ID sama dengan 12 dikurang VGS per 680 ohm. Karena ini masih volt per ohm, sehingga nanti persamaannya masih ampere. Nah, karena di sini persamaan pertama kalian menggunakan atau kita menggunakan satuan miliampere, sehingga nanti di persamaan kedua diubah dulu satuan ampere ke miliampere, mana 600 tinggal volt per kilo ohm. Atau nanti ini tinggal dikalikan 10 pangkat min 3. Maka nanti yang 680 menjadi 0,68. Nah, untuk mencari Q point, penggambaran dari load line-nya, kita bisa menggunakan bantuan Desmos kalkulator grafik atau grafik online apa saja yang bisa kalian gunakan untuk mencari perpotongan dari kedua persamaan ini. Persamaan pertama pada ID dan persamaan kedua ID. Nah, di sini kita misalkan nilai pada ID itu adalah di sumbu sumbu Y, sorry, dan VGS pada sumbu X. Di sini ID-nya miliampere dan VGS-nya pada volt. Nah, dari persamaan kedua, itu kita dapatkan sebuah garis lurus seperti ini yang berwarna merah. Kemudian untuk persamaan pertama, itu kita bisa gunakan grafik online untuk mendapatkan grafiknya. Nah, ini contohnya di sini Y tadi kan adalah nilai ID-nya, sedangkan X adalah VGS-nya. Tinggal disubstitusikan sehingga didapatkan perpotongan dari kedua persamaan tersebut dari grafik. Nah, di sini kan kita mendapatkan dua perpotongan. Titik potong mana yang kita pilih, yaitu titik potong ketika VGS-nya itu sudah melebihi tegangan threshold, karena tadi pada VGS on dia sudah melebihi tegangan threshold-nya, jadi maksudnya adalah on, maka harus mengalir. Sedangkan pada di sini yang 3,004 itu belum melebihi tegangan threshold, karena tadi tegangan threshold-nya misalkan diketahui 3,3 volt. Maka yang dipilih adalah persamaan yang VGS-nya 3,587 dan ID-nya adalah 12,37 miliampere. Nah, perpotongan ini adalah nilai dari VGSQ dan IDQ-nya pada Q point. Dan nantinya nilai IDQ dan VGSQ-nya akan kalian perhitungkan atau mencari persentase error berdasarkan ID on dan VGS on-nya.
Oke, kita lanjutkan ke presentasi PPT. Di sini ada feedback bias analisa AC. Untuk mencari impedansi inputnya, dia karena terlihat impedansi inputnya adalah tegangan pada V input pada AC dibagi dengan arus inputnya. Nah, ini yang digambar bawah ini, maka nanti RD kecil akan berparalel dengan RD besar atau resistor drainnya. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah nilai GM-nya, kemudian dikalikan dengan paralel dari RD kecil dengan RD besar. Dan untuk mencari Z output atau impedansi outputnya, maka resistor feedback paralel dengan RD kecil, kemudian paralel dengan RD besarnya atau resistor drain. RD kecil ini yang berada di dalam FET atau MOSFET-nya. Dan untuk mencari gain-nya, ini maka didapatkan persamaannya seperti ini. Atau pada percobaan secara langsung, maka negatif dari V output dibagi dengan V input. Selanjutnya kita masuk ke analisa DC enhancement MOSFET voltage divider. Nah, terlihat dari gambar rangkaian nilai dari tegangan di gate itu adalah divider dari R1 dan R2-nya. Maka tegangan gate adalah R2 per R1 ditambah R2 dikali dengan VDD-nya. Di sini nanti tegangan VDD akan mengalir dari sini ke gate-nya. Kemudian bertemu pada R1 dan R2-nya. Selanjutnya untuk mencari tegangan pada VGS, itu adalah VG dikurang dengan VS atau tegangan source. Di sini source-nya akan terhubung langsung ke RS, sehingga nanti tegangan source adalah arus di drain dikalikan dengan resistor di RS atau di source. Karena ini nanti arus drain dan arus source-nya akan bernilai sama. Kemudian untuk mencari VS, ya ini VS ID dikali dengan RS. Selanjutnya pada arus R1 dan arus R2 itu nilainya sama. Jadi VDD dibagi R1 ditambah R2 atau resistor, jumlah dari resistornya. Ini sorry, tadi yang VDS ini adalah tegangan drain dikurang tegangan source, atau dari VDD itu dia akan VDD dikurang dengan ID dikali dengan RD ditambah RS-nya. Nah, ini jumlah dari resistornya. Oke, lanjut ke analisa AC pada voltage divider bias. Di sini pada analisa AC untuk mencari impedansi inputnya, karena ini akan terkena langsung pada resistor R1 dan R2, sehingga impedansi inputnya adalah paralel dari R1 dan R2. Sedangkan Z outputnya itu adalah paralel dari RD, resistor drain dengan RD kecil yang ada di MOSFET. Tapi ada kondisi di mana RD kecilnya lebih besar sama dengan 10 RD besar, maka nilai dari Z outputnya itu bernilai sama dengan RD besar atau resistor yang di drain. Maka untuk mencari gain ya atau penguatan, itu seperti small signal analysis yang sudah dijelaskan di sebelumnya, atau pada percobaan ini adalah V output per V inputnya. Di sini ada negatif V output per V input. Selanjutnya di sini ada kondisi yang sama, kondisi yang RD kecil lebih besar sama dengan 10 kali RD besar, maka nanti nilai penguatannya seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke perhitungan dari voltage divider bias dari analisa DC dan analisa AC-nya. Yang pertama, pada analisa DC, di sini sudah ada contoh rangkaiannya, mana ini adalah nilai VDD-nya 40 volt, kemudian ada nilai R1, R2, RD, dan RS-nya. Dan VGS threshold pada MOSFET-nya, kemudian VGS on dan ID on ketika percobaan.
Nah, yang pertama kita akan mencari nilai dari VGAT-nya ini untuk analisa DC terlebih dahulu. Nilai dari VGAT itu menggunakan persamaan yang sebelumnya sudah dijelaskan, tinggal disubstitusikan nilai resistor dan VDD-nya. Dan nanti akan didapatkan tegangan gate-nya sebesar 18 volt. Kemudian yang kedua, kita akan mencari konstantanya terlebih dahulu. ID on per VGS on dikurang VGS threshold dikali split pangkat 2. Sehingga nanti didapatkan nilai konstantanya adalah 0,29, di sini masih miliampere per volt kuadrat. Maka dari persamaan konstanta kita bisa mencari untuk nanti Q point ya. Ada persamaan pertama, ID sama dengan K sama dengan VGS dikurang VGS threshold. Disubstitusikan nilai K-nya dan VGS threshold-nya. Dan di sini satuannya adalah miliampere. Dan dari rangkaian voltage divider kita juga mendapatkan bahwa VGS sama dengan VG dikurang VS. Maka VGAT dikurang dengan VS ini adalah tegangan di source, itu arus drain dikali dengan resistor RS. Nanti didapatkan VGAT-nya tadi sudah dicari pada tahap awal, yaitu 18 volt. Kemudian mensubstitusikan nilai dari resistor RS 0,82 kilo ohm. Nah, dari persamaan ini akan didapatkan grafik seperti ini. Ketika ID-nya 0 dan VGS-nya 0. Selanjutnya dari persamaan VGS ini kita bisa mendapatkan persamaan kedua dari ID-nya atau arus drain. Dan di sini adalah miliampere. Kenapa? Karena uh, satuan resistornya itu adalah kilo ohm di sini. Jadi dia nanti miliampere. Karena ini volt per kilo ohm atau volt per ampere dikali 10 pangkat min 3. Nah, dari kedua persamaan ini menggunakan cara yang sama dengan feedback bias untuk mencari Q point ya. Kita menggunakan load line, penggambaran grafiknya bisa dengan bantuan grafik online. Jadi nanti tinggal disubstitusikan aja satuan-satuannya atau nilai-nilainya. Di sini sumbu Y adalah ID atau arus drain dan sumbu X adalah VGS-nya. Di sini pada arus drain-nya adalah miliampere. Nah, pada grafik ini didapatkan kembali dua titik perpotongannya, maka nanti yang digunakan adalah ketika VGS-nya sudah melebihi tegangan threshold pada MOSFET-nya. Maka titik potong yang VGS-nya adalah 9,336 volt yang digunakan dan arus drain-nya adalah 10,566. Titik potong ini yang akan digunakan menjadi nilai VGSQ dan VDQ-nya. Nah, ini maka nilai VGSQ-nya adalah sebesar ini dan nilai VDQ-nya adalah ini. Dari nilai ini nanti kalian juga akan mencari persentase error berdasarkan ID on dan VGS on ketika percobaan. Selanjutnya untuk AC analisis. Untuk AC analisis dari voltage divider yaitu dia adalah amplifier. Nah, ini pertama adalah mencari nilai GM-nya kembali dengan persamaan sebagai berikut. 2 konstanta dikali VGSQ dikurang VGS threshold-nya. Tinggal disubstitusikan nilai VGSQ yang sudah dicari pada analisa DC dan nilai konstanta juga tadi sudah dicari pada analisa DC. Dan nanti akan didapatkan nilai GM-nya. Selanjutnya, di sini kita misalkan saja nilai RD-nya lebih besar sama dengan 10 RD besar. Tetapi nanti pada praktikum atau borang, kalian harus melihat nilai RD kecilnya berapa. Dan kalau misalkan memang sesuai syarat, maka dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Tetapi apabila dia di luar syarat ini, maka RD besarnya akan diparalelkan dengan value dari RD kecil. Nah, ini untuk mencari nilai Z output, Z input, dan nilai gain itu sesuai dengan persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tinggal mensubstitusikan masing-masing value yang dibutuhkan. Oke. Kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul 7, aplikasi FET. Nah, untuk aplikasi FET, di sini umumnya dia digunakan sebagai amplifier dan switching. Nah, tadi yang amplifier
itu dia bisa menggunakan biasing dari FET yang tadi contohnya adalah voltage divider bias. Nah, kenapa FET ini bisa digunakan sebagai amplifier? Karena keuntungannya adalah pada impedansi inputnya. Impedansi input dari FET ini atau pada biasing DC itu nanti didapatkan nilainya yang sangat tinggi sehingga dia dapat menguatkan sinyal yang sangat kecil pada tegangan inputnya. Kemudian pada aplikasi selanjutnya yaitu switching. Nah, pada karakteristik switching FET itu dikatakan lebih cepat dibandingkan BJT. Kenapa? Karena tadi yang pada slide perbedaan FET dan BJT sudah didapatkan bahwa FET itu dayanya lebih kecil, menggunakan daya lebih kecil dibandingkan BJT. Tadi kan BJT harusnya yang menjadi kontrol, sehingga nanti daya yang dibutuhkan juga lebih besar dibandingkan dengan FET. Ini daya apa yang dibutuhkan? Daya ketika switch-nya untuk on dan off. Seperti itu. Kemudian pada jurusan teknik komputer nantinya kalian akan merangkai rangkaian switching, di mana rangkaian switchingnya nanti ada potentiometer. Jadi kalian harus mengetahui pin-pin potentiometer terlebih dahulu. Jadi potentiometer ini seperti merupakan resistor, di mana resistor ini memiliki tiga terminal. Jadi nanti tuasnya dapat diputar, itu berperan sebagai voltage divider yang nantinya dapat disesuaikan outputnya seperti apa. Nah ini adalah pin-pinnya. Pin pertama ini adalah VCC, kedua tengahnya adalah output, dan ketiga adalah untuk ke ground-nya. Oke, mungkin sekian untuk presentasi materi dari modul 6 dan modul 7 dan aplikasinya. Selanjutnya kalian diarahkan untuk menonton dari simulasi percobaan rangkaian-rangkaian yang akan kalian lakukan pada praktikum menggunakan Elvis pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.